Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alufan Drunda Iksayuda, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan LMS poin 1.2.A.3 mulai dari diri modul 1.2 terkait nilai dan peran guru. Berikut ini adalah diagram trapesium yang menggambarkan perjalanan hidup saya. Pada masa sekolah, saya mengalami peristiwa positif dan juga negatif. Dari diagram trapesium tersebut, bisa kita baca bahwa saya mengalami peristiwa negatif pada usia saat SMP, tepatnya pada usia 13 tahun. Dan saya mengalami peristiwa positif pada saat SMA, tepatnya pada usia 16 tahun. Dan sekarang, usia saya 41 tahun. Dari diagram trapesium tersebut, bisa kita simpulkan bahwa selisih usia pengalaman negatif saya adalah 28 tahun dan selisih usia pengalaman positif saya adalah 25 tahun. Apa peristiwa negatif dan positif yang terjadi di sana? Peristiwa negatif yang saya alami saat itu terjadi saat usia saya 13 tahun. Ketika itu saya masih SMP, tepatnya kelas 1 SMP. Saat itu saya mendapatkan nilai ulangan terendah, yaitu nilai 30 dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Seperti kita ketahui bahwasanya saat itu bahasa Inggris merupakan mata pelajaran yang baru saya kenal, sehingga saya tidak mampu memahami sama sekali mengenai bahasa Inggris. Pada saat guru saya membagikan hasil ulangan di depan kelas, saat itulah saya merasa sangat malu. Apalagi ketika guru saya membaca dengan suara keras bahwa saya mendapat nilai 30. Walaupun sebenarnya saya tahu beliau tidak bermaksud untuk mempermalukan saya, tetapi dengan dibacakan atau diumumkan bahwa saya mendapatkan nilai terendah di depan kelas, itu merupakan sesuatu yang membuat saya merasa sangat malu. Apalagi saat itu sebagian besar teman sekelas menertawakan saya. Untuk pengalaman positif yang saya alami yaitu terjadi ketika saya berusia sekitar 16 tahun. Saat itu saya masih duduk di bangku SMA. Semenjak saya mendapatkan nilai yang terendah ketika masih SMP dalam mata pelajaran bahasa Inggris, hal itu menjadi cambuk tersendiri bagi saya untuk mampu memahami bahasa Inggris lebih dalam lagi. Dan semenjak saat itu saya mempunyai tekad untuk dapat menguasai, memahami, dan mampu berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar. Sehingga akhirnya ketika SMA, tepatnya kelas 1, saat itu saya mempunyai teman satu bangku yang mempunyai keinginan yang sama, yaitu ingin dapat memahami, menulis, mendengar, dan berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar. Dan alhamdulillah, saat duduk di bangku SMA, saat itu saya mempunyai guru bahasa Inggris yang luar biasa sabar dan ngemong. Beliau bernama Bu Herdiana dan kami menyebutnya Bu Nana. Beliau membimbing kami dengan memberi jam tambahan dan juga les privat secara gratis, sehingga saat itu saya mempunyai tekad untuk bisa menguasai bahasa Inggris. Dengan panduan dan bimbingan dari beliau, akhirnya kemampuan bahasa Inggris saya lambat laun semakin meningkat. Hingga akhirnya pada kelas 3 SMA, syukur alhamdulillah, saya memiliki guru bahasa Inggris yang mempunyai karakteristik yang sama dengan Bu Nana. Beliau adalah Bapak Sugiyarto, dan kami memanggilnya Pak Gi. Dengan bimbingan Pak Gi, kemampuan berbahasa Inggris saya semakin jauh lebih baik. Hingga akhirnya ketika saya lulus SMA, dengan support dari orang tua, saya melanjutkan kuliah dengan mengambil jurusan bahasa dan sastra Inggris. Dan hal itu berdampak sampai sekarang, dan saya menjadi guru bahasa Inggris. Adapun pihak yang terlibat pada peristiwa negatif saya, yaitu selain saya sendiri adalah guru bahasa Inggris saya dan sebagian besar teman kelas saya. Dan untuk peristiwa positif yang terlibat selain saya sendiri, yaitu teman sebangku saya yang bernama Anang Muslimin, dan tentunya juga guru bahasa Inggris saya yang sangat sabar dalam membimbing saya, yaitu Bu Nana dan Pak Gi. Dan tentunya juga orang tua saya yang memberi support saya untuk melanjutkan kuliah mengambil jurusan bahasa dan sastra Inggris.
Dari peristiwa negatif dan positif yang saya alami saat itu, tentunya hal itu berdampak secara emosi kepada diri saya sendiri. Dampak emosi terhadap peristiwa negatif saat itu, saya merasa sangat kecewa, malu, dan jengkel kepada guru dan sebagian teman kelas saya yang menertawakan saya. Selain itu, saya juga merasa bahwa saya sangat bodoh mengenai mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk peristiwa positif, dampak emosi yang saya rasakan saat itu adalah saya merasa sangat senang sekali karena saya mempunyai teman yang mempunyai keinginan atau tekad yang sama dengan saya, yaitu ingin mampu dan menguasai bahasa Inggris. Selain itu, saya juga merasa sangat bahagia sekali karena saya mempunyai ibu dan bapak guru yang luar biasa, yang dengan sabar dan ulet dan telaten dalam membimbing saya dan teman saya untuk bisa memahami dan menguasai bahasa Inggris. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang karena peristiwa tersebut sangat berkesan di hati saya, baik peristiwa positif maupun peristiwa negatif. Ketika peristiwa positif terjadi pada diri saya, itu merupakan pertama kali dalam hidup saya ketika di sekolah mendapatkan dan mempunyai guru yang sangat tulus dan ikhlas dalam membimbing saya, membimbing untuk bisa memahami bahasa Inggris, yang mana hal itu sangat berdampak pada saya hingga membawa saya masuk sedalam mungkin memahami bahasa Inggris, yang pada akhirnya saya menjadi seorang guru bahasa Inggris. Begitu pula ketika peristiwa negatif terjadi pada diri saya, hal itu sangat berkesan dan membekas pada diri saya hingga sekarang. Karena itu pertama dalam hidup saya ketika sekolah, di mana saya mengalami sesuatu yang sangat memalukan dan mengecewakan. Semoga perasaan malu dan mengecewakan yang pernah saya alami jangan sampai dialami oleh murid saya hanya karena perlakuan saya yang kurang bijak. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan terapi usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Pelajaran hidup yang saya peroleh dari peristiwa positif dan negatif terkait peran saya sebagai guru yaitu bahwa yang pertama, sebagai guru saya harus mampu menjadi teladan dan memberi contoh yang baik kepada peserta didik saya. Yang kedua, saya selalu berusaha menghargai kemampuan masing-masing peserta didik sesuai dengan kodrat keadaannya masing-masing. Dan yang ketiga, sebagai guru saya harus tulus dan ikhlas dalam membimbing dan mengajar peserta didik saya. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Seorang guru harus mampu membawa kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan sehingga kegiatan pembelajaran menjadi bermakna. Selain itu, guru juga harus memberikan keteladanan dan contoh yang baik kepada murid, karena guru mempunyai peran yang sangat berdampak pada murid, karena guru merupakan suatu akronim dari digugu dan ditiru. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai yang ada pada diri saya yang dapat menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya adalah bahwa saya mampu menerapkan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, dan saya juga mempunyai kemampuan komunikatif yang baik sehingga saya dapat menyampaikan ide-ide atau gagasan terkait pembelajaran yang kreatif dan inovatif tersebut baik kepada murid atau kepada rekan sejawat, yang mana pada akhirnya dapat diaktualisasikan dalam kegiatan pembelajaran bersama murid. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya adalah bahwa saya dalam kegiatan pembelajaran, saya menuntun murid untuk terus dapat menggali informasi dari berbagai macam sumber informasi dan menciptakan suasana pembelajaran yang bersifat student center dan menyenangkan bagi murid. Selain itu,
Dalam berhubungan dengan rekan sejawat, saya dapat menjadi teman yang bisa saling berbagi ilmu dan informasi-informasi serta diskusi terkait segala hal, terutama yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Demikian pemaparan mulai dari diri modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Semoga dari pengalaman positif dan negatif yang pernah saya alami, hal itu dapat menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.